kami memperkenalkan diri sebagai mahasiswa, yaitu nama Safari, alamat Desa Loktanah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di sini kami ingin memberi judul dalam mata kuliah akhir, yaitu teori yang judulnya teori perkembangan behavioral atau teori perilaku, yaitu adalah pendekatan yang menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku individu. Teori ini berfokus pada bagaimana pengalaman dan pengaruh eksternal dalam mengubah perilaku seseorang, dan menganggap bahwa perilaku manusia dapat dipelajari atau dimodifikasi melalui interaksi dengan lingkungan. Oke, prinsip-prinsip utama teori perkembangan behavioral. Yang pertama, pengkondisian atau conditioning. Teori perkembangan secara berfokus pada dua jenis pengkondisian yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku dipelajari dan berkembang. Pengkondisian classical conditioning. Teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov dalam eksperimennya dengan anjing. Pavlov menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari dengan mengkaitkan stimulus netral, misalnya bunyi lonceng, dengan stimulus yang memicu respon alami seperti makanan yang menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Lama-kelamaan, stimulus netral tersebut dapat memicu respon yang sama dengan kehadiran stimulus alami. Pengkondisian operan conditioning. Teori ini dikembangkan oleh Skinner dan berfokus pada bagaimana perilaku dapat dipelajari atau dimodifikasi melalui konsekuensi. Skinner menunjukkan bahwa perilaku yang diikuti dengan hadiah cenderung akan diulang, sedangkan perilaku yang diikuti dengan hukuman cenderung akan berkurang. Yang kedua, peran lingkungan. Dalam teori ini, lingkungan dianggap sebagai faktor utama yang membentuk perilaku. Pengalaman yang diterima individu melalui lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat akan mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, perubahan dalam lingkungan dapat menghasilkan perubahan dalam perilaku. Yang ketiga, penguatan atau reinforcement dan hukuman. Penguatan positif, memberikan hadiah atau imbalan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang diinginkan, misalnya memberi pujian kepada anak yang menyelesaikan tugas. Penguatan negatif, menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku, misalnya mengurangi pekerjaan rumah sebagai hadiah jika anak berperilaku baik. Hukuman positif, menambahkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, misalnya memberikan tugas tambahan kepada siswa yang berbuat nakal. Hukuman negatif, menghilangkan stimulus yang menyenangkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, misalnya mengambil mainan anak yang berperilaku baik. Tokoh utama dalam teori perkembangan behavioral, yang pertama Ivan Pavlov dikenal karena teorinya tentang pengkondisian klasik. Dia menunjukkan bahwa perilaku otomatis seperti air liur pada anjing dapat dipelajari melalui asosiasi dengan stimulus lain. Penelitian ini memberikan dasar untuk pemahaman bahwa perilaku bisa dipelajari melalui pengalaman. B.F. Skinner. Yang kedua, B.F. Skinner adalah
tokoh utama dalam mengembangkan teori pengkondisian operan. Dia berfokus pada cara penguatan dan hukuman bisa digunakan untuk mengubah perilaku. Skinner memperkenalkan konsep operan conditioning chamber atau tembok untuk mengamati bagaimana perilaku dapat dipengaruhi oleh konsekuensi. John D. Watson. Itu Watson adalah salah satu pendiri behaviorisme yang menekankan pentingnya pengalaman terhadap perilaku yang dapat dilihat daripada sekurasi tentang proses mental internal. Dia berpendapat bahwa perilaku manusia termasuk emosi dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Watson terkenal dengan investmentnya terhadap bayi bernama Albert yang menunjukkan bahwa ketakutan dapat dipelajari. Aplikasi dalam perkembangan manusia. Yang pertama, pendidikan. Teori perilaku banyak diterapkan dalam sistem pendidikan seperti dalam pemberian hadiah untuk memotivasi siswa atau dalam menggunakan hukuman untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Penguatan positif sering digunakan untuk mendorong perilaku yang baik di sekolah. Yang kedua, pengasuhan anak. Di dalam pengasuhan, teori perilaku diterapkan dalam bentuk penguatan positif untuk mendidik anak, seperti memberi pujian ketika akan menunjukkan perilaku baik atau menerapkan hukuman untuk mengurangi perilaku buruk. Ketiga, terapi perilaku. Teori ini juga digunakan dalam terapi perilaku untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis seperti fobia atau kebiasaan buruk. Teknik pengkondisian dapat digunakan untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan atau mengerjakan perilaku baru. Kesimpulan, teori perkembangan behavioral menekankan bahwa perilaku manusia terutama dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan dan dapat diubah atau dimodifikasi melalui pengkondisian. Konsep penguatan dan hukuman memainkan peran penting dalam memperkuat atau mengurangi perilaku tertentu, dan teori ini memiliki aplikasi luas dalam pendidikan, pengasuhan anak, dan terapi perilaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.